Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Yesus Raja atas segalanya.
Tiba saatnya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Terangi jalan kami dan tuntun langkah kami Tuhan, oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita masuk perjanjian baru, dimulai dengan Injil Matius. Mari kita baca dan renungkan Matius 1 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nason, Nason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabiam. Rehabiam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia. Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan di Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Shealtiel, Shealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliub, Eliub memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, mengapa Matius menulis Injilnya mengawali dengan silsilah Yesus pada bagian awal dari kitabnya ini? Perlu diketahui bahwa konteks pembaca Injil Matius adalah orang-orang Yahudi. Jadi Injil ini awalnya ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Dan bagi masyarakat Yahudi, silsilah seseorang sangatlah penting. Selain daripada itu, Matius juga ingin meyakinkan orang-orang Yahudi bahwa Yesus yang diwartakannya sesungguhnya adalah Mesias yang kedatangannya telah dinanti-nanti oleh bangsa Yahudi. Perhatikan cara Matius menulis kemesiasan Yesus itu dengan menyatakan bukti-bukti melalui silsilahnya. Pada akhir perikop ini, Matius menegaskan kembali kemesiasan Yesus dengan merangkum bahwa ia berasal dari keturunan Abraham dan Daud. Sesuai tradisi Yahudi, umat pilihan Allah adalah anak-anak Abraham di dalam Tuhan, dan Mesias yang akan hadir menyelamatkan umat Israel, umat Tuhan, adalah dari keturunan Raja Daud. Jadi secara keturunan Mesias, Yesus Kristus sebagai Mesias teruji, sah. Tetapi kalau kita perhatikan, ada yang menarik di sini.
ada dicantumkan 4 nama wanita. Dan kalau kita selidiki latar belakangnya, keempatnya kurang baik dalam sudut pandang Yahudi. Mengapa di satu sisi kemesiasannya dari sisi keturunan raja dan keturunan Abraham, bapak orang percaya, begitu ditekankan, tetapi kenapa di sisi lain dimunculkan nama 4 wanita yang latar belakangnya kurang baik? Bukankah mencantumkan nama wanita dalam silsilah orang Yahudi merupakan sesuatu yang tidak lazim? Terlebih wanita-wanita tersebut memiliki latar belakang yang tidak baik. Contohnya, Tamar bersikap seperti perempuan sundal. Kisahnya ada di Kejadian pasal 38. Lalu Rahab adalah perempuan sundal. Kisahnya ada di kitab Yosua pasal 2, pasal 6. Lalu Betseba, istri Uria, adalah pezina, perempuan yang berzina dengan Daud. Dan Rut, meskipun secara karakter dan kehidupannya sangat baik, hatinya juga baik, namun ia berasal dari bangsa non-Yahudi. Mengapa dibalik keagungan silsilah kemesiasan Yesus dari keturunan raja-raja dan bapak orang beriman, ada nama-nama wanita ini? Tujuannya adalah untuk menunjukkan belas kasih Allah dan kemurahannya, bahwa ia berkenan memakai orang-orang berdosa dan penuh kelemahan dalam silsilah Yesus sebagai alat Allah yang ikut berperan dalam rencana keselamatannya. Tentu mereka tidak terus hidup dalam dosa. Mereka hidup dalam ketaatan kepada Tuhan setelah mereka dipakai oleh Tuhan. Setelah mereka bertemu dengan Tuhan, mengalami pengalaman-pengalaman iman. Jadi, Bapak Ibu jemaat Tuhan, pagi hari ini kita belajar perjanjian baru dibuka dengan Injil Matius, disuguhkan tentang silsilah Yesus. Satu sisi dalam tradisi Yahudi, Yesus teruji secara silsilah keturunan bapak orang percaya dan keturunan Raja Daud. Tetapi satu sisi Tuhan ingin menunjukkan keagungan kemesiasan Yesus itu juga menyatakan belas kasih dan kemurahannya kepada umat manusia. Karena Yesus, Sang Mesias Raja yang mulia itu, datang untuk menebus dosa umatnya. Yang hina papa, tidak ada yang tidak terlayani oleh Tuhan Yesus. Setiap kita yang bertemu Yesus secara pribadi, hidupnya akan diubahkan. Sehina apapun dulu kita, akan dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Seperti wanita-wanita yang ada di sederetan silsilah Yesus, yang punya latar belakang tidak baik, tetapi dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Biarlah kebenaran firman hari ini memberkati kita, memotivasi kita hidup dalam pertobatan kita untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan rahmat-Mu, anugerah-Mu baru. Demikian pagi ini membuka hari yang baru, Engkau mengingatkan kami tentang silsilah Tuhan, junjungan kami, juru selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, yang begitu mulia, tetapi juga menunjukkan belas kasih dan kemurahan bagi setiap kami yang diselamatkan. Dosa kami hina, dosa kami begitu berat, dosa kami begitu menjijikkan, tetapi Tuhan mau menjamah kami, mengangkat, mentahirkan kami, memulihkan, memberikan rohnya, dan mempercayakan untuk kami hidup dalam rancangan kemuliaannya.
Biarlah setiap kami bertemu Tuhan secara pribadi, hidupnya diubahkan untuk memuliakan Tuhan. Ini doa kami dalam kerendahan hati. Pakailah kami Tuhan, Allah Roh Kudus berkarya selalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati sepanjang hari ini, perjalanan hidup umat-Mu, usaha pekerjaan, rumah tangga, dan karya-karya juga pelayanan kami. Bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, semangat saudara. Shalom.